Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini kami berada siaran langsung dari Masjid Al Furqon, tepatnya di daerah Tangerang Selatan. Dan ini Masya Allah jamaah yang hadir di sini banyak sekali. Shollu ala Nabi Muhammad. Tema yang kita angkat adalah mengenai pakaian. Tapi pakaian yang kita bahas bukan sembarang pakaian. Bukan baju yang ibu pakai, bukan baju yang bapak pakai. Bukan merek branded mahal yang kita kenakan. Tapi bicara mengenai pakaian ketakwaan. Kita mengulasnya tadi dari surah Al-A'raf ayat 26. Kita akan lanjut ke surah Al-A'raf ayat 27. Dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kajian Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 bersama guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Dian Kamaluddin. Silakan Ustadz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman daimaini ala al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi alladhi jaa binuril huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil layli idha yaghsha. Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil nahari idha dajalla. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Cahaya di Indonesia Ainus TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Berkah hidupnya. Amin. Lunas hutangnya. Amin. Lebih kencang ini Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mengulas, menelaah, mengambil hikmah dari untayan-untayan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, zat yang maha pencipta. Allah yang mewujudkan, Allah yang mengadakan seluruh yang ada di bumi, di langit dan seisinya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengajarkan kepada beliau seluruh nama-nama ciptaan Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam alaihissalam ditempatkan di surganya Allah, dan darinya diciptakan Allah Hawa alaihassalam. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Kalian berdua berbuat apa, mengambil apa, makan apa silahkan. Cuma ada satu larangan. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon. Ada sebuah pohon di surganya Allah. Ada yang tahu Bapak Ibu? Pernah lihat bentuknya? Belum. Sukanya pohon apa? Pohon duit katanya. Kalau ada pohon duit mas saya mau. Ada sebuah pohon, di situ ada buahnya, dilarang untuk mendekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setan datang untuk menggoda, mengojo-ojoi Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam, hingga Allah Subhanahu wa taala murka. Setan inilah yang menjadikan penyebab Adam dan Hawa dikeluarkan dari surganya Allah,
dan menjadi penyebab dibukanya aurat keduanya. Wal iyadu billah. Setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surganya Allah, Nabi Adam tidak lepas dari beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya sekali, istighfarnya berkali-kali, ribuan bahkan jutaan kali. Kalau boleh saya tanya, adakah hadirin dan hadirat di sini yang tidak punya dosa? Nggak ada. Istighfarnya berapa kali sehari? Ya kadang Ustadz kalau ingat ya istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Waktu sahur sebelum subuh usahakan istighfar. Bu, Pak, bangun jam berapa? Kadang Ustadz, kadang 5, kadang setengah 6, kadang jam 6. Ada seperti itu? Ada. Datang orangnya? Ya Allah. Ada yang setengah 7 Ustadz. Ada yang jam 8. Nabi Adam salah sekali istighfarnya berkali-kali, Bu. Ya. Kita salah berkali-kali, harusnya istighfarnya lebih banyak. Rasulullah Muhammad SAW, beliau sehari semalam istighfarnya berapa kali? 100 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mohon supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini pelajaran buat kita. Jadi syaitan ini adalah musuh yang nyata bagi kita. Tidak hanya bagi Nabi Adam alaihissalam, tapi juga kepada anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena syaitan musuh yang nyata. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah tahu bahwasanya syaitan adalah musuh yang nyata. Jadi jangan ditiru. Kenapa? Karena syaitan menyebabkan kerusakan, menyebabkan hal-hal yang negatif, menjerumuskan kita kepada kerusakan di dunia dan di akhirat. Mulai ngajarin buka aurat. Ya, tadi ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga, auratnya dibuka. Nah ini setan juga di dunia saat ini ngajarin atau ngojok-ngojokin supaya orang membuka auratnya. Aurat yang hissi, yang nampak, maupun aurat yang maknawi, yang tidak nampak. Yang hissi. Para wanita sekarang sudah mulai ya dengan tidak ragu, dengan pedenya membuka auratnya. Ketika ditanya, kenapa membuka aurat? Ya biar menarik Ustadz katanya. Menarik apa? Menarik masalah justru. Kenapa? Karena sejatinya wanita yang solehah, wanita yang menarik adalah yang auranya terpancar kemana-mana. Bukan yang auratnya terbuka dan dilihat oleh siapa saja. Nah ini. Begitu juga aurat yang maknawi. Dengan tidak malunya bermaksiat kepada Allah. Melanggar larangan-larangan Allah, tidak menjalankan perintah Allah. Maka di sini diperlukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu takwa? Bapak tahu takwa? Takwa, Pak, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahannya. Insyaallah kita bersama-sama berdoa semoga digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Yan, boleh duduk Ustadz. Bu, yang suka menipu manusia itu namanya apa Bu? Oh lihatnya ke saya. Setannya lihat ke saya. Bu, setan itu sejak mulai Nabi Adam dan Siti Hawa sudah menggelincirkan dan berjanji anak keturunan Adam akan dibawa juga untuk nemenin setan ke dalam neraka. Ya makanya jadi musuh ternyata kita adalah musuh paling nyata adalah syaitan. Baik dari golongan jin dan juga manusia. Apa doanya Nabi Adam Bu? Doanya Nabi Adam pada saat tadi beristighfar apa doanya? Pada saat minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfilana wa tarhamna lana kunana minal khasyirin. Bu, Pak, yang mau nanya siapa angkat tangannya. Mana? Oh Ibu silakan. Udah di depan tuh Ibu, udah siap-siap nanya. Nama siapa, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Nur Hayati dari Majelis Taklim Babu Salam. Oh, iya. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara setan menyesatkan kepada orang-orang di zaman sekarang ini? Nah, Dan apakah benar setan lebih suka menyesatkan kepada orang-orang yang sudah taat kepada Allah daripada yang jauh dari agama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh dari agama udah biarin aja ntar nyungsep sendiri gitu ya Bu ya. Astagfirullah. Silakan Ustaz, fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syaitan punya berjuta-juta cara untuk menjerumuskan hamba Allah. Dia punya berbagai trik dan disesuaikan dengan hamba Allah dengan tingkatan-tingkatannya. Orang yang tidak mau sholat didorong supaya terus tidak sholat. Orang yang sudah sholat diganggu supaya menunda-nunda sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada azan, setan datang. Dah santai, ntar aja lah nunggu iqamat katanya. Udah iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya udah qomat, ntar aja lah nanggung. Diganggu terus. Ya, begitu juga orang yang alim bahkan. Orang yang pintar akan digoda, diganggu dengan sesuai dengan keilmuannya. Makanya apa? Kita dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk selalu mendekat kepada Allah dan berdoa. Allahumma inni a'udzubika min syarri apa nih tahu? Lisani wa min syarri basari wa min syarri qalbi wa min syarri maniyi. Atau kama qala Rasul, ya Allah, saya minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari jeleknya lisan saya, dari jeleknya penglihatan saya, dari jeleknya hati saya, dari jeleknya bahkan mani saya atau kemaluan saya. Supaya apa? Ketika setan datang menggoda, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Begitu juga bukan berarti setan ini dia lebih kencang goda orang yang dekat kepada Allah. Semuanya digoda. Dan dia setan adalah musuh yang sangat nyata. Ya Bu ya. Makanya jangan dianggap sepele meskipun gak nampak. Ada yang pernah lihat setan di sini? Gak ada. Kok Ibu bilang belum? Insya Allah ya, jangan sampai ngelihat setan. Yang pasti setan itu wujud dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dilindungi oleh Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Bu, jadi dedengkotnya setan namanya iblis. Iblis itulah yang tadi membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa untuk makan buah khuldi. Dan orang-orang yang hatinya ya sudah terpengaruh oleh setan itu tidak akan pernah melihat kebenaran. Nanti di ayat selanjutnya
kita akan lihat mereka akan melakukan pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan. Baik, kita akan lanjutkan lagi, tapi sebelumnya kita akan berbagi keberkahan. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia bersama dengan Luwak White Coffee. Jangan kemana-mana, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.